Mendatangkan pemain bintang yang memiliki skill individu di atas rata-rata memang dibutuhkan oleh sebuah klub. Tetapi klub yang benar-benar mampu memaksimalkan bakat itu merupakan cerita lain dan bukanlah hal yang mudah. Jika kita melihat Premier League, kompetisi tersebut telah melahirkan sejumlah duet maut dalam sejarah mereka. Pasangan mematikan yang tidak hanya menghasilkan bahaya dan peluang, tetapi yang terpenting mampu mencetak gol. Dulu kita pernah melihat betapa ganasnya duet Didier Drogba dan Frank Lampard saat membawa Chelsea di masa kejayaan mereka. Sebelum mereka, ada duet Teddy Sheringham dan Darren Anderton di Tottenham Hotspur. Lalu jangan lupakan duet Andrew Cole dan Dwight York yang berperan penting dalam kesuksesan treble Manchester United pada tahun 1999. Sayangnya belum lama ini, Premier League kehilangan duet salah satu paling produktif, ketika Harry Kane meninggalkan Son Heung-min di Tottenham Hotspur untuk pergi ke Bayern Munchen. Keduanya setidaknya telah menyumbangkan total 47 gol di kasta teratas Inggris, sebuah rekor sejak Premier League dimulai pada tahun 1992. Meskipun tampaknya rekor mereka akan bertahan cukup lama, beberapa pasangan pemain mulai kembali terbentuk. Tapi klub Liga Inggris mana yang punya duet paling mematikan di musim 2023-2024? Mari kita lihat satu persatu. Mohamed Salah dan Darwin Núñez dari Liverpool. Keduanya masih menjadi duet paling mematikan saat ini. Meskipun Darwin Núñez mungkin belum bisa sepenuhnya diandalkan oleh Liverpool, tetapi kerjasamanya dengan Mohamed Salah telah berkembang dengan cepat. Keduanya berkolaborasi dalam kemenangan 3-0 atas Brentford pada pekan ke-12, dan membawa mereka menorehkan total 5 assist satu sama lain di musim ini di Premier League. Dan ini adalah keempat kalinya dalam 2023-2024, Núñez menyediakan assist untuk gol Mohamed Salah. Secara keseluruhan, kedua pemain ini telah menciptakan 19 peluang tembakan di antara keduanya musim ini. Ini juga merupakan yang terbanyak di Premier League, dan mereka melakukannya dengan frekuensi lebih dari 1 setiap 30 menit. Hasil kerjasama keduanya di bulan-bulan awal musim 2023-2024 sangat menakjubkan. Semua assist dari Darwin Núñez adalah untuk Mohamed Salah. Salah dan Núñez mungkin bisa mengantarkan The Reds menjadi penantang juara jika terus mempertahankan produktivitas mereka seperti ini. Bukayo Saka dan Leandro Trossard dari Arsenal. Mungkin bukan pasangan ideal di Arsenal jika melihat Leandro Trossard baru mencatatkan 3 start di Premier League musim ini dan bermain total 302 menit. Tetapi dia dan Bukayo Saka telah terbukti menjadi pemain yang dapat diandalkan untuk mencetak gol bagi The Gunners. Bukayo Saka dan Trossard telah berkolaborasi untuk 3 gol musim ini. Semuanya dicetak oleh sang pemain Belgia. Mungkin ini bukan kemitraan yang awalnya direncanakan oleh Arsenal, karena di antara mereka hanya mencatatkan 4 peluang satu sama lain, dan umpan-umpan Trossard baru menghasilkan 1 gol. Meskipun demikian, menemukan pola dan kebiasaan rekan setim akan sangat berguna, dan tanda-tanda menunjukkan bahwa Trossard kini mulai memiliki pemahaman yang baik tentang di mana Bukayo Saka ingin meletakkan bola. Pervis Estupinan dan Kaoru Mitoma dari Brighton. Salah satu dari 5 duet yang menciptakan 3 gol di Premier League musim ini, Pervis Estupinan dan Kaoru Mitoma mewakili sayap kiri Brighton yang suka menyerang. Estupinan kerap memberikan assist untuk Mitoma dan juga sebaliknya. Dan itu juga terjadi saat menang atas Bournemouth dan saat melawan Wolves. Jika saja Estupinan tidak dinyatakan absen untuk sementara waktu pada awal Oktober lalu, dia dan Mitoma mungkin sudah berkolaborasi untuk lebih dari 7 tembakan musim ini. Berkolaborasi setiap 63 menit adalah frekuensi yang baik. Itu akan menunjukkan pemahaman yang baik antara keduanya di sayap kiri. Roberto De Zerbi berharap Estupinan akan kembali beraksi segera setelah cedera saat melawan Ajax pada 9 November. Mitoma mungkin akan menginginkan hal yang sama setelah hasil kurang memuaskan selama bulan Oktober yang dianggap kurang produktif. Julian Alvarez dan Erling Haaland dari Manchester City. Musim lalu, Haaland menjadi pemain sepak bola paling haus untuk mencetak gol di Premier League. Dia dan Kevin De Bruyne berkolaborasi dalam 10 gol hanya di Liga Inggris saja. 4 lebih banyak dari duet tim lainnya. Namun saat kemudian De Bruyne dinyatakan absen selama beberapa bulan setelah hanya bertahan 23 menit dalam laga pembuka Premier League melawan Burnley,
Mereka tidak hanya kehilangan seorang pemain hebat, tetapi juga setengah dari duet brilian. Kini Julian Alvarez telah naik pangkat dan tampil brilian sebagai pengganti Kevin De Bruyne dan membangun duet mematikan bersama Erling Haaland. Kolaborasi keduanya menghasilkan total 3 gol dari 13 peluang yang diciptakan. Dan hanya duet Salah dan Nunes, Moussa Diaby dan Oli Watkins yang dapat melampaui catatan tersebut hingga saat ini. Dengan De Bruyne diharapkan segera bisa kembali beraksi, akan menarik untuk melihat apakah Haaland dapat terus membangun hubungannya dengan Alvarez. Karena bagaimanapun juga, Julian Alvarez layak mendapatkan pengakuan karena telah membuktikan dirinya dan pada dasarnya memastikan bahwa absennya De Bruyne tak berdampak banyak bagi Manchester City. James Maddison dan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur. Nah, ini duet bagus bukan? Mungkin Son telah merelakan sahabat terbaiknya pergi ke Jerman, dan Son tidak membuang waktu untuk bersahabat dengan orang lain. Kini James Maddison dan Son Heung-min adalah salah satu dari 5 duet pemain yang mencapai 2 angka peluang yang diciptakan satu sama lain. James Maddison mencatatkan 6 peluang, sementara Son 5 kali. Keduanya juga adalah duet yang menghasilkan 3 gol. 2 diantaranya terjadi dalam derby London Utara, saat Maddison mengirimkan bola kepada Son dengan cutback yang ditempatkan dengan baik. Dan kemudian Son Heung-min mengirimkan bola kembali ke Maddison di dalam kotak penalti. Namun sayangnya, persahabatan yang sedang berkembang ini harus ditunda. James Maddison absen hingga 2024 karena cedera. Sementara Son Heung-min kemungkinan besar akan absen dalam tugas Piala Asia mulai pertengahan Januari 2024. Apakah itu cukup untuk membuat Harry Kane cemburu dan kembali? Pedro Neto dan Hwang Hee-chan dari Wolves. Berikutnya adalah 2 pemain yang menikmati awal musim yang sangat baik. Hwang Hee-chan telah mencetak 6 gol di Premier League. Berarti dia hanya terpaut 2 dari 8 gol yang pernah ia raih selama 2 musim terakhir. Pedro Neto juga terus berkembang sejak performa awal musimnya yang menakjubkan, dengan mencatatkan 7 assist. Neto menjadi penyedia assist terbanyak di Premier League musim ini, dan 25 peluang yang diciptakannya adalah yang ke-9 yang tertinggi. 3 dari 7 assist Pedro Neto adalah untuk Hwang Hee-chan, yang merupakan kedua terbanyak dari satu pemain ke rekan setim tertentu di kompetisi Liga Inggris musim ini. Ia hanya kalah dari assist Nunes untuk Mohamed Salah. Hwang Hee-chan mengakui bahwa Pedro Neto melakukan sebagian besar pekerjaan berat dengan solorannya yang brilian dan umpan yang sempurna melintasi depan gawang. Namun demikian, Hwang Hee-chan telah menjadi sumber gol yang dapat diandalkan pada musim ini. Pahlawan Aston Villa. Kita tentu tidak dapat mengesampingkan pemain Aston Villa, yaitu Oli Watkins, yang telah terlibat dalam 3 kemitraan yang menghasilkan setidaknya 2 gol masing-masing. Pertama dengan Diaby, yang dengan cepat membangun hubungan kuat dengan Watkins. Keduanya bergantian memberikan assist dan mencetak 1 gol masing-masing, dan telah berkolaborasi untuk menciptakan 18 peluang. Mereka hanya kalah dari Salah dan Nunes. Secara rata-rata, mereka berdua melakukan tembakan setiap 52 menit. Oli Watkins juga telah terlibat dalam keterlibatan gol dengan John McGinn dan Matty Cash musim ini. Sementara Diaby dan Leon Bailey, keduanya telah bergantian memberikan assist satu sama lain. Lalu mana pemain Manchester United? Bruno Fernandes adalah salah satu nama yang sayangnya tak masuk dalam daftar ini. Cukup mengejutkan karena musim lalu ia memberikan umpan kepada Marcus Rashford sebanyak 36 kali di Premier League. 9 kali lebih banyak daripada pemain lain kepada rekan setimnya. Secara keseluruhan, keduanya menciptakan 40 peluang. 3 lebih banyak daripada Harry Kane dan Son Heung-min, dan 8 lebih banyak daripada Erling Haaland dan Kevin De Bruyne, dengan rata-rata 1 setiap 70 menit. 20 peluang yang diciptakan Bruno Fernandes untuk Anthony juga cukup untuk berada di peringkat kelima bersama sepanjang musim lalu. Tetapi Manchester United kesulitan untuk memanfaatkan kreativitas mereka meskipun Bruno menjadi pencipta peluang paling mematikan di Premier League. Kemitraan bintang Portugal itu dengan Marcus Rashford juga tidak bisa dikesampingkan. Tetapi hubungan mereka di lapangan hanya menghasilkan 1 tembakan setiap 117 menit musim ini. Jauh lebih jarang daripada musim lalu. Dan kerjasama keduanya belum menghasilkan gol. Jika Erik ten Hag bisa menemukan kembali keajaiban kemitraan Rashford dan Fernandes musim ini,
mungkin Manchester United akhirnya akan menjadi jauh lebih mematikan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.